Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filsa dengan NIM 2001030059, mahasiswi semester 4 Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di sini saya akan membawakan ceramah mengenai surah Asy-Syura ayat 42 dan 52 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah tafsir ayat-ayat dakwah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa membuat ceramah ini dengan keadaan sehat walafiat. Para saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai muslim sejati, kita mesti mengimani setiap apa yang Allah perintahkan. Salah satunya adalah iman kepada hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Hari kiamat adalah hari di mana hancurnya seluruh alam termasuk dunia dan seisinya. Berdasarkan pengertian hari kiamat yang hendaknya kita menyadari bahwa kehidupan dunia akan berakhir. Kapan kiamat datang? Perkara gaib ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirilah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Kita hanya diberikan informasi tanda-tanda kiamat. Tanda hari kiamat adalah ditiupkannya sangkakala. Malaikat yang meniup sangkakala tanda tibanya hari kiamat adalah malaikat Israfil. Gambaran kiamat sangatlah menakutkan. Lalu bagaimana keadaan manusia pada hari kiamat? Keadaan manusia ada yang berjalan, berkendara dan diseret di atas wajahnya. Keadaan manusia ada yang tidak beralas kaki, telanjang dan belum dikitan. Gambaran kiamat yang berbeda-beda ini dipengaruhi oleh kondisi kualitas keimanan manusia itu sendiri. Maka, marilah kita perbaiki keimanan dan ketakwaan kita sekarang. Hari kiamat disebut juga dengan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah peristiwa manusia yang dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihisab perbuatannya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain itu, nama lain dari kiamat adalah Yaumuddin. Yaumuddin adalah hari pembalasan atas apa yang telah manusia perbuat selama hidupnya. Jika lebih banyak amal kebajikannya, maka selamatlah ia. Namun, apabila timbangan amal keburukannya lebih berat, maka sengsaralah ia. Maka dari itu, perbanyak ibadah dan amal salehnya sekarang. Kiamat terbagi atas dua macam, yaitu kiamat sugra atau kiamat kecil dan kiamat kubra atau kiamat besar. Kiamat sugra atau kiamat kecil adalah peristiwa kehancuran atau musibah yang dirasakan sebagian yang ada di bumi ini. Di antara tanda-tanda kiamat sugra adalah banjir bandang, kebakaran hutan yang besar, gunung meletus, meninggalnya manusia dan lain-lainnya. Kiamat kubra atau kiamat besar adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan seisinya. Adapun tanda-tanda kiamat kubra yaitu kemurtadan merajalela atau keluar dari agama Islam, munculnya kabut hitam tebal di seluruh penjuru dunia ini, bermunculan binatang besar, matahari terbit dari arah barat, Nabi Isa turun ke dunia, muncullah pasukan Ya'juj dan Ma'juj di Yaman, muncul api yang luar biasa, bumi tenggelam, hancur, munculnya Dajjal atau penyebar fitnah. Adapun hadis tentang hari kiamat atau hari akhir yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa inna sa'atu aniyatan la raibi fiha wa annallaha yabhasyu man fi qubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surah Al-Hajj ayat 7. Kiamat sugra dan contoh peristiwanya. Sugra dalam bahasa Arab diartikan sebagai kecil. Dengan begitu kiamat sugra memiliki arti yakni kehancuran kecil pada alam semesta.
sederhana bisa dikatakan menjadi hari berakhirnya kehidupan seseorang atau hanya sebagian makhluk hidup di bumi ini sehingga saling mempengaruhi. Contoh peristiwa kiamat sugra yang paling banyak terjadi adalah kematian seseorang. Pasalnya ketika salah satu umat manusia meninggal, maka menunjukkan bahwa kehidupan mereka telah berakhir. Dengan begitu dirinya sudah tak bisa melanjutkan untuk hidup kembali. Baiklah, beberapa contoh lainnya yaitu bencana alam yang sudah sering menimpa bumi ini. Di antaranya seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin topan, tsunami, dan masih banyak lagi. Datangnya musibah ini tentu memakan korban jiwa, sehingga dikatakan sebagai contoh kiamat sugra. Adapun kiamat kubra dan contoh peristiwanya. Sementara dalam bahasa Arab, kubra diartikan sebagai besar. Hal ini menunjukkan bahwa kiamat kubra benar-benar kiamat yang sesungguhnya, dengan dimulainya tiupan sangkakala dari malaikat Israfil untuk selanjutnya berlanjut kehancuran seluruh alam semesta beserta juga seluruh isinya. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada yang tahu kapan kiamat kubra ini terjadi kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Terdapat beberapa tanda-tanda dari kiamat besar atau kiamat kubra, di mana telah dijelaskan dalam Al-Quran, seperti matahari terbit dari arah barat, munculnya Dajjal, Nabi Isa alaihissalam turun dari negeri Syam guna membunuh Dajjal. Ada juga tanda-tanda lainnya seperti keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Imam Mahdi, munculnya asap di timur dan barat, hingga binatang melata dari dalam bumi. Selanjutnya juga terjadi gerhana di sebelah timur, barat, dan juga jazirah Arab tanpa bisa dihindari lagi oleh seluruh umat manusia. Para hadirin yang dirahmati Allah, hikmah iman kepada hari kiamat setelah mengetahui apa saja tanda-tanda kiamat kubra yang akan terjadi nantinya. Penting bagi Anda untuk selalu percaya kepada terjadinya hari akhir. Dengan keimanan ini ternyatanya memberikan banyak hikmah kepada siapa saja, termasuk seluruh umat Islam jika mempercayainya, yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah. Apa saja tanda kiamat seolah menjadi pengingat bagi umat manusia bahwa hidup ini tidak akan lama. Semua kebaikan yang dilakukan bisa jadi jarang terjadi saat ini. Sebagai makhluk paling sempurna dari ciptaannya, munculnya hal ini seharusnya menjadi cara meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mengutamakan kepentingan akhirat daripada kepentingan duniawi. Bagi seorang mukmin, tanda kiamat menjadi pertanda bahwa segala sesuatu di dunia akan kembali ke asalnya, yakni Tuhan. Oleh karena itu, umat muslim wajib hukumnya untuk menyiapkan banyak bekal amal saleh selama di dunia ini. Jangan pernah menuruti urusan duniawi hanya karena hawa nafsu semata. Adapun meyakini bahwa tidak ada yang kekal di kehidupan ini. Seluruh makhluk di dunia ini merupakan hasil ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, semua akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang akan hidup kekal selamanya di dunia. Kekayaan, kecantikan, ketampanan, dan semua harta benda di dunia ini bukanlah tidak akan ada selamanya. Penting bagi yang masih hidup di dunia ini meningkatkan kebajikan dan perbuatan mulia menjadi suatu keharusan. Tanda-tanda kiamat menyadarkan sesuatu manusia bahwa semua hal di dunia ini akan musnah tanpa sisa atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya amal kebaikan yang dapat dijadikan bekal untuk menuju akhirat. Para hadirin yang dirahmati Allah, itulah tadi sedikit ceramah singkat tentang kiamat yang bisa kita pahami guna meningkatkan keimanan. Jangan lupa untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi larangannya, mengingat bahwa hanya perbuatan seperti ini dapat dijadikan sebagai bekal menuju kehidupan akhirat. Semoga ceramah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.